Shalom semuanya. Oke, selamat pagi. Oke, menunggu Lebaran yang akan tiba ya. Oke, Bravers semuanya. Shalom juga untuk teman-teman yang beribadah online. Ya, saya suka lupa ya, ada yang beribadah online gitu ya. Dan saya mau mengingatkan hari ini untuk menyapa teman-teman yang beribadah online. Sekali lagi semuanya shalom. Oke, boleh senggol kiri kanan bilang Tuhan baik banget ya. Amin ya. Oke, bulan ini kita belajar tentang apa? Sukacita, semua katakan joy. Ya mungkin bagi yang belum sempat hadir atau belum beribadah online sebelumnya, saya mengingatkan joy itu berbeda dengan happy. Joy itu sukacita, happy itu bahagia. Bahagia kita ditentukan dari kondisi, tetapi sukacita ditentukan dari sikap hati. Sukacita berbicara kita mengenal Tuhan lebih dalam. Nah Bravers, hari ini kita mau belajar tentang pujian dan penyembahan pada saat kita di dalam hari ini penderitaan, di dalam hari ini tantangan. Tetapi saya mau ingatkan kembali, di minggu pertama saya, 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang joy. Dan di sini ada Paulus menulis kepada jemaat Filipi, di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, ada slide-nya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah ini menarik Bravers, pada saat saya kulik lebih dalam, Paulus di penjara, ini bukan di penjara Filipi tetapi penjara di Roma Bravers. Tahunnya kapan? Tahunnya 60 sampai 62 Masehi. Ya, 60 sampai 62 Masehi. Apa itu Masehi? Adalah sejak Tuhan Yesus lahir. 60 sampai 62 Masehi. Jadi pada saat Paulus di Roma, di penjara Roma, Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, saya mengingatkan kalau kita bersukacita karena dalam Tuhan, bukan karena dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan. Kenapa? Karena pekerjaan bisa mengecewakan. Lagi dikecewakan. Keluarga bisa mengecewakan, kesehatan bisa mengecewakan, apapun itu. Tetapi kalau di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, amin. Nah, akhirnya saya juga menutup dengan quotes, sukacita itu bukan apa yang kita alami. Boleh bersama dengan saya, 1, 3. Sukacita itu bukan apa yang kita alami, namun siapa yang menyertai. Ya saya berdoa 2 minggu lalu kalau Bravers selalu ingat hal ini, kalau sukacita itu bukan apa yang kita alami. Seringkali kita menyalahkan kondisi, tetapi siapa yang menyertai. Nah ini menarik sekali. Nyambung dengan khotbah yang akan saya sampaikan hari ini, karena pada saat Paulus menulis ini di penjara Roma untuk jemaat di Filipi, ternyata 12 tahun yang lalu, sekitar 49 sampai 50 Masehi, 12 tahun sebelumnya, 49 sampai 50 Masehi, Paulus bernyanyi di penjara. Di penjara apa? Di penjara Filipi. Ya, tadi tahunnya berapa? 60 sampai 62 Masehi. Ternyata 12 tahun yang lalu, di tahun 49 sampai 50 Masehi, Paulus menyanyi di penjara bersama Silas. Bukan di tempat karaoke ya, di penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bravers, apa yang kita bisa pelajari di sini, bahwa Paulus menghidupkan apa yang dikatakannya. Paulus memberikan pesan atas apa yang dilakukannya. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena Paulus pernah mengalami di Filipi, di penjara Filipi 12 tahun yang lalu, bahwa Paulus bersukacita memuji Tuhan pada saat di penjara. Sebelum kita kulik kenapa Paulus di penjara, bagaimana responnya di penjara, dan untuk apa dia di penjara, kita mau belajar dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bravers, Paulus bukan sekedar menyanyi. Tetapi Paulus menghidupi apa yang dia nyanyikan. Halo. Penyembah-penyembah yang benar bukan berbicara bersuara merdu, tetapi penyembah-penyembah yang benar dia menyembah dalam roh dan kebenaran.
Jadi Paulus selain di penjara itu dia sudah membangun hidupnya, hidup di dalam roh dan kebenaran. Makanya nyanyiannya penuh dengan kuasa, amin. Nah believers, hari ini pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan bukan berbicara karena kita bahkan kita tahu paham lagu. Atau nggak bahkan kita harus bersuara yang bagus. Tetapi di sini dikatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah True Worshipper. Semua katakan True Worshipper. Penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar. Karena pada saat kita membangun hidup kita dengan roh dan hidup kita hidup dari kebenaran, kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Nah, tadi saya janjikan ya, saya katakan kenapa kok Paulus bisa di penjara. Kita mau belajar, jadi pada saat itu Paulus dan Silas dan ada di situ saya pelajari, di situ ada Lukas juga. Bersama-sama masuk ke dalam kota Filipi, semua bilang Filipi. Nah menarik pada saat masuk kota Filipi ternyata kota Filipi ini adalah jalur masuk penginjilan di Eropa. Ya, jadi Eropa bisa mengenal Yesus karena melalui Filipi. Nah pada saat Paulus dan Silas dan teman-temannya itu masuk ke dalam kota Filipi, dia tidak menemukan sinagoge. Apa itu sinagoge? Sinagoge adalah tempat ibadah. Kok bisa nggak ada sinagoge di kota Filipi? Karena syarat dari sinagoge harus ada 10 orang Yahudi di kota itu. Oke, syarat dari sinagoge adalah harus ada 10 pria Yahudi di kota itu. Berarti tidak di satu kota yang besar, tidak ada 10 orang Yahudi. Bicara apa? Tidak ada 10 orang yang menyembah kepada Allah. Akhirnya Paulus dan Silas dan teman-temannya berdoa di tepi sungai. Biasanya kebiasaan orang Yahudi apabila tidak ada sinagoge, mereka belajar berdoa di tepi sungai. Nah di sungai itu dia ketemu dengan Lydia. Siapa Lydia? Lydia adalah pengusaha kain. Ya kalau di sini mungkin dia dagang di Tanah Abang kali ya. Oke, dia pengusaha kain. Nah jadi kalau mengerti firman ini mungkin orang-orang yang hari ini punya anak cewek dinamakan Lydia karena pengen jadi bisnis kain kali ya. Oke, jadi pada saat hari ini dia ketemu Lydia dan Lydia singkat cerita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ya Lydia adalah orang pertama yang bertobat di Filipi. Lydia adalah jemaat pertama di Filipi. Singkat cerita akhirnya pada saat hari ini setelah Lydia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, akhirnya diadakanlah pertemuan di rumah Lydia. Ya pengusaha mungkin ya pada saat rumahnya lebih besar, ya bisa ngumpul-ngumpul dan hari ini dimulailah jemaat di Filipi. Mulai dari 1 orang, semua katakan mulai dari 1 orang. Apa yang kita belajar di sini, believers? Pada saat Tuhan memanggil kita sesuatu, nggak harus mulai dari apa yang kita nggak ada. Nggak harus mulai dari yang banyak. Seringkali kita nggak memulai. Kenapa? Karena kita anggap yang sedikit itu kita nggak punya. Dan pada saat memulai dari rumah Lydia, dan akhirnya Paulus dan Silas berjalan-jalan, dan di situ ada wanita yang ada roh tenung. Apa itu roh tenung? Dikenal sebagai roh piton. Apa itu roh piton? Roh piton adalah bukan ular, believers. Roh piton adalah itu roh peramal. Dan apa yang hari ini wanita itu katakan kepada Paulus dan Silas? Kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Ya by the way yang nulis Kisah Para Rasul yang di sini adalah Lukas. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ini menarik believers. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sekali lagi. Wanita yang ada roh tenung, tanda kutip yang hari ini kemasukan iblis gitu ya. Dia mengatakan apa? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Perkataannya benar gak believers? Perkataannya membangun gak? Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Keren ya, menarik ya. Orang yang lagi keserupan, orang yang hari dirasuki roh tenung, ya, roh ramal, itu berkata kepada orang-orang, hey, orang-orang ini nih hamba Allah yang maha tinggi, dengerin. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apa respon daripada Paulus? Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Believers, yang saya mau katakan,
yang saya mau sampaikan di awal ini adalah bukan masalah nyanyian, tetapi Paulus hidup dalam roh dan kebenaran, amin. Dengar, orang-orang yang hidup dalam roh dan kebenaran akan aman, kenapa? Karena dia bisa membedakan apa yang dari Tuhan dan apa yang dari iblis. Meskipun apa yang dikatakan baik. Bukankah kita hari-hari ini sering tertipu dengan orang-orang yang hari ini menyumbang banyak, orang-orang yang hari ini membangun, orang yang hari ini setia kaum dan lain-lainnya, tetapi hari ini mempunyai lifestyle yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan kita bingung, confused. Ini gue harus ikut yang mana? Dia orang baik kok, orang itu sukses, meskipun ya kita tahu kehidupannya lah. Gue tahu lah kehidupannya ya bisnisnya curang, tetapi buktinya gimana? Dia kayaknya tetap naik dan tidak turun. Nah, orang-orang yang hari ini mempunyai roh, yang mempunyai kebiasaan membangun roh dan kebenaran, dia tahu mana yang palsu dan mana yang asli, amin. Bagaimana kita membedakan duit asli dan duit palsu? Mudah, setiap hari megangin duit asli. Pada saat ada duit palsu, kita pegang, oh ini palsu. Kok tahu? Karena setiap hari tahu yang asli. Kenapa hari ini Paulus mengerti mana yang sumbernya dari Tuhan, apa yang dari iblis, meskipun apa yang dikatakan itu baik dari telinga. Karena Paulus membangun dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa keuntungan dia hari ini ngebebaskan, mengusir roh daripada wanita tersebut? Waktu saya kulik lebih dalam lagi, akhirnya wanita tersebut ikut menjadi jemaat di Filipi. Pada saat Paulus hari ini menengking roh di dalam wanita tersebut, akhirnya wanita tersebut juga ikut dalam jemaat Filipi. Berbicara apa? Tuan-tuan itu nggak senang, believers. Kenapa? Wah, gue udah nggak cuan lagi nih. Ya, kenapa? Karena wanita itu dipakai oleh tuan-tuannya, oleh bos-bosnya untuk apa? Untuk ramalan. Bisnis gue gimana nih besok nih? Nah, mungkin ada kode togel dan segala macam lah di zaman itu. Tetapi dikatakan tuan-tuan itu marah. Singkat cerita, tuan-tuan itu ngelapor kepada pembesar-pembesar di kota itu. Ini orang nggak bener nih, ngajarin yang nggak bener nih. Pembesar-pembesar itu nyampein kepada ketua-ketua kota. Apa yang terjadi? Akhirnya Paulus ditangkap dan digebukin bersama Silas, Paulus dan Silas. Dan dikasih kepala penjara kepada kepala penjara, dan sesuai Kisah Para Rasul 16 ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam palungan yang kuat. Nah, believers, di penjara Filipi, jadi ada penjara bagian luar untuk penjahat biasa, penjara bagian tengah, tetapi ini dikatakan penjara yang paling tengah. Bicara apa? Ternyata ini adalah artinya paling dalam. Bayangkan, believers, ini masuk ke dalam penjara paling dalam. Penjara paling dalam bicara apa? Paling gelap, paling lembab, paling gak bisa keluar karena terjaga ketat. Jadi pada saat Paulus dan Silas habis digebukin, didera, dan babak belur, bayangkan ya, kiri kanan ini penjahat, believers. Bukan asyir gereja. Masuk. Mungkin gak, believers, kiri kanan bilang, Shalom Paulus dan Silas. Welcome home. Enggak kan? Mungkin gitu kan. Mampus lo, syukur lo, habis lo sini, gue gebukin lo, awas lo, cepetan lo. Mungkin pakai kata-kata binatang ya, semut, nyamuk, dan yang lainnya. Dan pasti manusianya wajar sekali ketakutan. Dan itu lama kan, believers. Satu langkah demi langkah, mampus lo, syukurin lo, habis lo, mati lo. Sampai masuk paling dalam. Believers, seringkali di dalam hidup ini kita ngalamin seperti ini. Apalagi di tahun ini ya. Dari awal mungkin kita masuk. Lewat gak ya? Aduh, sekeliling kita belum. Sekeliling kita mengatakan, kapan lo? Kapan lo bangkit? Lu gak kelar-kelar lo. Lu kalah lo. Hati aja lo. Gagal lo. Mungkin istri kita udah gak percaya lagi. Suami payah. Suami bilang kepada istri hal-hal yang gak mengenakan hati, dan terus kita ada di dalam penjara paling dalam. Dan believers, dikatakan ini luar biasa. Jadi kepala penjara itu memasukkan Paulus dan Silas sesuatu kepada penjara yang paling dalam. Saya ya ada musim dalam hidup saya seperti ini, dan saya ingat gitu ya, saya curhat dengan ya teman kantor, dia bilang gini, Jo, kalau lu merasa ada di yang paling dasar, lu udah gak bisa kemana-mana, Jo.
selain bangkit ke atas, dia bilang. Karena lu udah yang paling dasar, ya juga ya. Nah ini yang menarik. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini gambarnya. Thanks to ChatGPT. Tengah malam berbicara apa? Hal yang paling kritis. Hal yang paling sendirian. Tetapi mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kok bisa? Bukan karena mereka gak bisa main capsa, Brevers. Karena dipasung ya. Bukan karena mereka nggak bisa main gaple, bukan karena mereka nggak bisa main, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah muji Tuhan. Tetapi Brevers, mereka menyanyikan bukan untuk membangkitkan imannya. Nah ini kenapa? Karena mereka terbiasa dengan membangun roh dan jiwanya dengan hidup dari kebenaran. Jadi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa yang kita belajar di sini? Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang tadinya waktu berjalan bilang, mampus lu, syukurin lu, habis lu. Tetapi kali ini mereka mendengarkan mereka. Firman Tuhan menulis bukan mendengar tetapi mendengarkan mereka. Bicara apa? Menikmati pujian dan penyembahan. Kayaknya penjahat-penjahat tersebut nggak tahu lagu rohani deh ya. Tapi apa yang kita belajar di sini? Paulus dan Silas bernyanyi dengan roh dan kebenaran. Amin. Kita belajar di sini, Brevers. Penyembahan tidak menjamin mengubah keadaan. Namun pasti membangkitkan iman. Halo? Penyembahan tidak menjamin mengubah keadaan, namun pasti membangkitkan iman. Jadi sekali lagi Paulus dan Silas bernyanyi bukan karena nggak ada kerjaan, bukan karena iseng, bukan karena nggak tahu mau ngapain, bukan karena ya udah deh nggak tahu ngapa-ngapain, mendingan gue nyanyi. No, tetapi Paulus dan Silas ketakutan seperti kita kalau lagi ada di penjara dalam paling dalam, seperti kita kalau lagi dalam kondisi tertekan, mereka manusia, mereka menyanyi untuk membangkitkan imannya. Apa respon kita pada saat kondisi tertekan? Apa yang kita nyanyikan? Dan ini menarik, Brevers. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Penyembahan mengubah atmosfer lingkungan. Halo. Saya nggak tahu kondisi masing-masing keluarga Brevers di tempat ini. Kondisi pekerjaan, kondisi kesehatan. Tetapi penyembahan mengubah atmosfer keadaan. Maksudnya atmosfer apa? Kalau saya sering mengatakan bicara hawa. Ada hawa yang dibangkitkan. Jadi pada saat itu mungkin penjahat yang lagi kecewa, susah hati, marah. Mungkin pada saat Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Mungkin kalau lagu ini yang ada pada saat itu. How great is our God. Mungkin mereka gak ngerti lagunya. Mungkin mereka gak paham itu apaan, lagu apaan gitu. Tetapi kok mulai menitikkan air mata. Kok mulai ada getaran di hati mereka. Kenapa? Boleh ikutin saya Brevers. Karena kita, semua bilang kita manusia roh yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Sekali lagi, saya adalah manusia roh yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi kita terlalu peduli dengan tubuh kita gak salah, tetapi kita adalah manusia roh, bukan manusia jiwa, bukan manusia daging. Kita adalah manusia roh, dan pada saat kita melakukan penyembahan, roh kita dibangkitkan, Brevers. Come on. Dan penjahat-penjahat yang lain meskipun belum terima Tuhan, mereka juga manusia roh yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Itulah kenapa pada saat kita lagi kondisi-kondisi tertekan atau lagi kondisi mengalami penderitaan, kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, kok ada rasa kok ada sesuatu yang dikuatkan ya? Kok ada sesuatu yang mengalami, yang rasa itu damai sejahtera Allah. Ya saya bersaksi 2 minggu yang lalu setiap kayak sering banget ya. Ada kehilangan, saya nyanyi Brevers. Ya apa aja lah gitu ya. How great is our God. Dompetnya belum ketemu tetapi ada perubahan damai sejahtera yang tadi takut jadi ada damai. Kok bisa seperti itu? Makanya firman Tuhan bilang ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal ada di dalam hidupmu. Jadi Brevers pada saat hari ini Paulus dan Silas menyembah Tuhan bukan karena gak ada kerjaan. Tetapi Paulus dan Silas menyembah Tuhan karena untuk membangkitkan iman. Pertanyaannya. Apa yang kita lakukan pada saat kita di dalam kondisi tertekan?
Apa yang kita lakukan pada saat kita kondisi lagi ada masalah? Apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan yang kita lalui pada saat kita lagi konflik dengan siapapun itu? Apakah atasan, apakah customer, apakah bawahan, apakah pasangan, apakah anak, apakah orang tua? Apakah kita hari ini berdiam diri melakukan penyembahan dan mencari apa yang Tuhan mau, atau enggak kita melakukan apa yang daging kita mau? Nah, ini menarik sekali, believers. Kita adalah manusia roh dan Allah itu roh. Jadi pada saat kita membangkitkan iman kita dengan penyembahan, kita mengalami damai sejahtera Allah. Yang percaya katakan amin. Sesudah itu apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi sesudah menyembah Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya nggak khotbah tentang mujizat. Rajoli Church percaya mujizat, tapi nggak menjual mujizat. Kita hari ini mengajarkan setiap jemaat kita, believers, untuk hari ini membangun roh dan kebenaran. Akhirnya kita bisa mengalami mujizat tanpa menunggu KKR penyembuhan. Karena ada terjadi gini, believers, kuasa Tuhan itu terjadi untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja, pada saat hari itu kebenaran terungkap. Nah, believers, seringkali kita hari ini melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini, untuk apa? Untuk supaya berubah. Padahal Tuhan mau kita berbuah. Halo? Jadi teman-teman, believers, Yesus, Tuhan kita, sangat mau kita berbuah, bukan berubah. Bukan kondisinya berubah, tetapi kita berbuah. Saya pernah kasih perumpamaan ini, tetapi saya dapat rema yang berbeda, believers, hari ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya biasa pakai kacang merah, ya, tetapi habis saya kasih perumpamaan dibuang nih, saya bilang sayang. Tadi saya tanya mbak saya, Mbak, ada kacang apa di rumah? Udah pakai apa aja ya? Nih, lihat di believers ya. Pada saat hari ini manusia jatuh oleh keinginannya, kita masuk. Wah, enak ya, satu. Ya. Tadinya pekerjaan hari ini kita mau, tetapi akhirnya kita terikat dengan pekerjaan. Pekerjaan itu baik, tapi terikat dengan pekerjaan itu nggak baik. Kita tertarik dengan hobi kita terikat dengan hobi. Kita mulai terikat dengan masa lalu kita, trauma masa lalu. Kita terikat dengan anxiety, ya, kekhawatiran berlebihan kepada masa depan. Kita mulai terikat dengan pornografi dan yang lainnya. Nah, believers, perumpamaan saya sebelumnya gini. Kalau kita mau bebas, apa yang kita lakukan, believers? Apa yang kita harus lakukan? Lepas, betul? Tapi berapa banyak dari kita, jujur, saya tahu kok. Saya ngerti, pastor. Saya tahu saya harus lepas. Tapi kenapa nggak bisa ya? Karena kita mau lepas dengan kekuatan daging kita. Halo? Kita lepas bahkan dengan kekuatan jiwa kita. Kita ikut seminar yang hari ini, yes, bagaimana supaya positive thinking dan lain-lain. No, believers. Roh nggak bisa dilawan dengan daging. Tapi hari ini kita bisa lepas dengan pujian dan penyembahan. Halo? Waktu kita mau lepas kita nggak bisa. Gue juga mau lepas dari pornografi, dan waktu lagi kita nonton pornografi, kalau nggak terikat dengan pornografi dan kita melakukan itu, kita juga nyesel, nggak menikmati. Saya juga mau terikat dengan lepas dari trauma masa lalu. Capek lagi. Kemarin saya ada teman gitu ya. Ya anaknya orangnya modelnya ambisius, dia cerita. Dan dia bilang pokoknya kalau selera papa harus menang. Dan akhirnya pada saat bermain pedal gitu ya, dia ada kalah, bukan kalah lah, pokoknya bolanya mengenai kacamatanya dan akhirnya dia bete terus gitu, dan papanya nggak enak sama temannya yang main sama anaknya, ditegur. Tahu anaknya bilang apa? Dan ini bagus, saya bilang bangga lah jadi papanya bisa anaknya ngomong gini. Anaknya bilang gini, "Pak, gue juga sebel kenapa diri gue kayak gini," dia bilang. "Gue juga nggak mau tahu diri gue kayak gini. Gue juga gak mau bete-bete kayak gini." Dan mereka ya nangis bareng lah gitu, dan akhirnya berdoa. Jadi believers, banyak hal yang kita juga mau lepas. Siapa sih yang mau terikat? Gak ada yang mau.
Nggak ada yang mau, khawatir. Ada apa-apa khawatir, siapa sih yang mau terikat dengan trauma, siapa sih yang mau terikat dengan pornografi, siapa sih yang mau terikat dengan emosi, gue juga gak mau, gue tahu gue emosian tapi gue juga gak mau, siapa sih yang mau terikat dengan NPD, siapa sih yang mau terikat dengan apapun itu, kita juga gak suka karena kita adalah manusia roh. Tapi believers, penyembahan bisa membuat kita lepas dari belenggu dosa, amin. Kemenangan terjadi di sini. Wih, pornografi mulai lepas. Ya nggak langsung, tetapi hari ini penyembahan itu membangkitkan roh kita, amin. Bukan penyembahan itu, tapi pada saat penyembahan membangkitkan iman, akhirnya kita bisa lepas. Dan pada saat kita lepas, ternyata yang di luar itu jauh lebih nikmat, amin. Nah believers, berapa banyak dari kita yang hari ini stres, kenapa? Karena kita tahu hal-hal yang di dalam ini membuat kita hari ini nggak bisa hidup berkelimpahan. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Dan saya yakin sekali, believers datang ke tempat ini mau lepas, amin. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan penyembahan memberikan kekuatan untuk lepas dari keterikatan. Halo? Saya katakan sekali lagi. Penyembahan memberikan kekuatan untuk apa? Lepas dari keterikatan. Karena penyembahan itu membangkitkan iman. Dan pada saat itu penjara itu gempa bumi, penjara itu berantakan dan semuanya terlepas. Dan kepala penjara ketakutan sekali, karena apa? Karena dia pasti dihukum. Dan singkat cerita, Kisah Para Rasul 16 ayat 29 mengatakan seperti ini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Bayangkan, kepala penjara ya, yang berpakaian lengkap, yang berpakaian keren, yang berpakaian yang jubahnya yang luar biasa, ketopongnya, dia tersungkur dengan Paulus dan Silas. Believers, orang-orang yang hari ini karena kita manusia roh, orang-orang yang mempunyai roh yang kuat bersama Tuhan, itu mudah untuk dihormati, believers. Meskipun belum punya posisi. Halo? Kok bisa hari ini kepala penjara tersungkur seperti itu? Karena kepala penjara melihat respon mereka, melihat nyanyian penyembahan dan hatinya itu bergetar, amin. Jadi believers, ini yang dilakukan oleh kepala penjara. Kok bisa tersungkur ya? Dengan gemetar tersungkurlah ya di depan Paulus dan Silas. Apakah tersungkur karena posisinya sebagai penjahat? Tentu enggak. Tapi tersungkur karena kepala penjara merasakan ada roh yang jauh lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dirinya. Dan yang terjadi ini yang luar biasa, believers. Kisah Para Rasul 18 ayat 30-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan, Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa yang terjadi? Seketika itu juga, Paulus membaptis seluruh anggota rumah kepala penjara. Dan mereka menjadi jemaat di Filipi. Yang kita belajar di sini, believers. Penyembahan membawa keselamatan bagi sesama. Saya akan tutup dengan tema tahun ini, believers. Semakin saya mempersiapkan khotbah di bulan, kita baru berjalan 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Makin saya yakin dengan apa yang kita harus lakukan, believers. Yaitu faithful and impactful. Jadi believers, impactful tidak akan pernah terjadi apabila kita nggak faithful. Justru di dalam tekanan, penderitaan, apapun yang believers alami di dalam seharian hidup kita, itu kita bisa menguatkan iman kita. Yang percaya katakan amin. Dengan apa? Dengan penyembahan. Dan penyembahan itu adalah berbicara apa? Berbicara roh dan kebenaran. Kita belajar firman untuk membangkitkan iman kita dan akhirnya kita mempunyai impact. Paulus dan Silas nggak stop sampai di sini, believers. Apa yang mereka alami? Pembesar-pembesar kota akhirnya bilang kepada kepala penjara, bro, bebasin tuh 2 orang. Ya, kita salah. Kenapa salah? Kita belajar sejarah dikit ya. Karena Paulus dan Silas masuk penjara tanpa diadili. Apa yang Paulus dan Silas katakan? Nggak bisa, kata Paulus dan Silas.
Mereka nggak mengadili kita. Mereka datang, bayangkan. Paulus dan Silas bilang gini, mereka datang. Minta maaf sama kita, baru kita mau keluar, keren nggak? Udah bagus, dibebasin. Tapi Paulus dan Silas bilang gini, nggak bisa, mereka datang. Minta maaf kepada kita, dan baru kita mau keluar. Akhirnya pembesar-pembesar kota, bicara gubernur, bicara wali kota, datang untuk minta maaf. Dan bilang gini, tolong jangan ke kota ini lagi. Tapi ingat, di Filipi sudah ada Lydia, sudah ada wanita yang dibebaskan daripada roh tenung, sudah ada kepala penjara bersama keluarganya yang menerima Tuhan Yesus. Kira-kira breakfast kita mikir dikit. Kira-kira viral gak? Pembesar minta maaf kepada penjahat. Viral gak? Stop sampai di situ gak? Apa yang netizen pertanyakan lagi? Kok bisa? Siapa yang bersaksi? Lydia. Wanita yang roh tenung, kepala penjara bersama keluarganya. Mereka bersaksi siapa? Mereka mempunyai roh yang jauh lebih besar daripada apa yang kita hari ini ada. Apa yang kita mau belajar hari ini, Bravers? Waktu kita ikut Tuhan untuk mencari berkat, kita akan stuck. Karena kita nggak didesain untuk itu. Tetapi waktu kita hari ini ikut Tuhan untuk menjadi berkat, kita akan sukacita senantiasa. Bukan karena apa yang kita alami, tapi kita tahu kenapa kita di sini. Asik. Kita tahu kenapa kita di dunia ini. Jadi meskipun kita alami apapun itu, kita tahu kita untuk menjadi berkat. Kita akan stres apabila hari ini kita tidak menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Burung akan stres kalau dia ngeliat ikan. Kok gue gak bisa berenang sih? Ya karena kamu burung, kamu terbang aja. Kita akan stres kalau yang kita alami di dunia ini tidak menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Karena spek burung apa? Sayap. Dan yang lainnya. Spek ikan apa? Ada sirip, ada insang. Untuk apa? Untuk berenang. Apa yang ada di dalam diri kita untuk menjadi berkat, bukan untuk mencari berkat. Jadi kita tahu pada saat hari ini kita alami apapun dalam hidup kita, bahkan di pekerjaan, di keluarga, kita tahu. Oh, ini waktunya untuk kita menyembah Tuhan, membangkitkan iman kita. Dan hari ini keluarga saya melihat respon. Ini kesempatan. Kemarin saya ngobrol baik sama teman saya dan dia bilang, bro, minta nasihat dong, dia bilang. Besok gue mau ketemu keluarga gue nih. Ngapain? Ya mau meeting. Meeting apa? Meeting kasih bulanan ke orang tua katanya. Berapa sih pembagiannya? Ya kita baik ngobrol lah. Kalau lu gimana ya kita baik ngobrol bla 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 bla. Tapi habis itu saya sama Yohan ngobrol sama Yohan bilang gini. Mestinya yang dibicarakan bukan masalah berapa-berapanya. Tapi ini waktunya kasih value. Kenapa harus memberi pada orang tua? Langsung saya WA, bro, gue dapet ini nih. Ini kesempatan lu untuk menjadi berkat. Bukan bicara berapa-berapanya. Tetapi kenapa memberkati orang tua. Ada bagian yang memang itu bagian orang tua. Tapi dititipin kepada anak, ada value. Berapa banyak dari kita yang hari ini mengalami kejadian yang kita pikir adalah kejadiannya. Bukan pesannya atau value-nya. Padahal itu yang paling berharga. Nah Bravers, orang-orang yang membutuhkan kita, udah bukan gini loh, gimana nih keadaan sekarang ya, bukan itu. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita? Maksudnya gini, apa ya yang harus kita rubah? Tapi kita gak fokus ke situ. Bukankah ini sama dengan kondisi orang dunia? Orang-orang yang gak mengenal Allah. Bukan yang mikirin apa yang harus kita di dalamnya berubah, atau apa yang harus kita berbuahnya tak apa, tetapi kita selalu mikirin bagaimana supaya kondisi kita berubah. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan untuk menjadi sakti. Hari-hari gini gak usah saya sebutin berita-beritanya lah. Udah keluar banyak di sosmed kok. Orang-orang yang dipikir aman dalam hidupnya. Apapun itu, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, apapun itu, bahkan dalam keluarga. Loh. Kok bisa sih tiba-tiba divorce? Gak tiba-tiba. Karena orang divorce gak tiba-tiba divorce. Tapi yang kita lihat hanyalah apa yang di sosmed. Kok bisa sih tiba-tiba bangkrut? Loh. Nggak nyangka.
Saya nggak bilang orang Kristen itu pasti nggak bagus, no, nggak gitu. Tapi Bravers dengar, banyak hal yang harus kita pelajari lebih daripada apa yang terjadi dalam diri kita. Berbicara apa faithful. Saya kalau sharing sama teman-teman ya, siapapun itu, saya bilang beruntung lu kita, bukan beruntung lu kita punya pekerjaan, no. Beruntung lu kita, dengar, masih percaya Tuhan. Beruntung lu kita masih ada damai. Waktu kita faithful, kita kan impactful. Kenapa? Banyak orang di luar sana dengan tawanya, dengan candanya, mereka menjerit di dalam. Gue harus kemana? Disitulah fungsi kita, Bravers. Kalau Bravers bilang, ya aku ngurusin orang. Gue aja masih susah. Sama, setiap kita ada kesulitan masing-masing. Ada yang oke dalam pekerjaannya, tetapi ada aja di keluarganya. Ada yang oke dalam pekerjaannya, keluarganya, tapi ada aja di keluarga orang. Ada yang oke dalam keluarganya, pekerjaannya, tetapi ada masalah dalam kesehatannya. Ada aja. Disitulah faithful bekerja. Untuk apa? Untuk bisa impact. Bukankah kita, supaya kita tahu apa sari jeruk. Apabila hari ini kita mau menikmati sari jeruk, di apa yang di-press, Bravers. Saya dengar di sosmed ada lah ya. Ada seorang pastor habis khotbah di satu gereja, disamper sama gembala sidangnya. Dia bilang, pastor tolong kami, ajarkan yang benar. Loh kenapa? Iya selama ini kita ajarkan kemakmuran. Apa yang terjadi? Kita diprotes sama jemaat kita. Mana tuh Tuhan lo? Gue udah segala macam persepuluhan lalat segala macam. Mana pandemi gue hancur nih? Mana nih apa yang saya lakukan kok enggak seperti yang hari ini. Katanya Tuhan menderita supaya kita gak menderita. Ajaran dari siapa? Itu Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi berkat. Amin, Bravers. Banyak Bravers, orang-orang di luar sana yang, ya mungkin kita juga sih, yang hari ini berusaha merubah kondisi, tapi Tuhan hari ini mau merubah hati. Amin. Amin.